Saat berlindung di dalam bunker, Kenteng dan juga Sarjono ini tiba-tiba dikejutkan dengan yang tadi, lahar panas, aliran lahar panas seperti air bah ini ya, dengan suhu 700 derajat Celcius yang menembus masuk hingga ke dalam bunker, tembus, masuk, lahar panas tuh masuk. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Aku mau nanya, apakah di antara kalian sudah pernah ada yang mendaki atau mengunjungi wisata Gunung Merapi? Terus kalian tahu nggak kalau dulu tuh pernah ada sebuah peristiwa tragis yang terjadi di Gunung Merapi, tepatnya di Bunker Kali Adem, Nah, di malam hari ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang tragedi Bunker Kali Adem, yaitu peristiwa tragis yang merenggut nyawa dua orang relawan yang sangat berjasa ketika Gunung Merapi ini erupsi pada tahun 2006 yang lalu. Tapi sebelum itu aku juga mau menyampaikan bahwa semua informasi yang aku sampaikan di sini aku rangkum dari berbagai video, artikel, dan juga ada beberapa jurnal, Kalau misalnya ada beberapa informasi yang terlewat atau keliru, kalian boleh tambahin aja atau perbaiki aja di kolom komentar di bawah, ya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum membahas tragedi Bunker Kali Adem ini, aku mau sedikit dulu menjelaskan tentang profilnya Gunung Merapi, ya. Nah, jadi, Gunung Merapi ini merupakan gunung berapi aktif yang memiliki ketinggian 2.986 meter di atas permukaan laut. Nah, secara administratif, gunung ini berlokasi di 4 wilayah yang berbeda, yaitu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Nah, menurut ahli vulkanologi, Gunung Merapi ini sudah ada sejak 400.000 tahun yang lalu dan tergolong sebagai salah satu gunung yang paling aktif di dunia karena dia ini selalu meletus setiap beberapa periode tertentu, Tapi letusan itu cuman ya udah berupa letusan-letusan kecil aja yang tidak menimbulkan korban jiwa. Namun seiring bertambahnya waktu, letusan-letusan kecil tadi pun berubah menjadi letusan yang sangat dahsyat. Dan letusan dahsyat ini pertama kali terjadi di abad ke-10, tepatnya pada tahun 1006. Nah, saking dahsyatnya letusan Gunung Merapi pada kala itu, seorang ahli geologi bernama Van Bemmelen berkata bahwa seluruh Pulau Jawa tuh sampai tertutup sama abu vulkanik itu selama berhari-hari. Dan gak cuma itu aja, letusan Merapi pada kala itu di tahun 1006 itu juga meluluh lantakan kerajaan Hindu Mataram yang berdiri di wilayah Jawa Tengah sekarang. Dan setelah mengalami erupsi besar di tahun 1006 itu, Gunung Merapi ini kembali lagi mengalami erupsi setidaknya setiap 2-3 tahun sekali. Nah, puncaknya pada tahun 1930 atau pada masa penjajahan Belanda tuh, Gunung Merapi ini kembali mengalami erupsi dahsyat hingga meluluh lantakan 14 desa dan menewaskan kurang lebih 1.370 korban jiwa. Nah, banyaknya korban jiwa kala itu disebabkan oleh muntahan magma yang datang secara tiba-tiba dan juga menghantam pemukiman warga, Ini sedikit tambahan informasi aja. Jadi setiap kali erupsi itu, Gunung Merapi ini selalu memuntahkan magma, berupa lahar panas yang terdiri dari kerikil, pasir, abu vulkanik hingga batu alam dalam bentuk cair tapi. Dan selain mengeluarkan cairan lahar ini, Gunung Merapi ini juga memuntahkan awan panas yang bersuhu 700 derajat Celcius ke udara. Awan panas ini juga berisi sama, pasir, ada juga abu vulkanik, sama juga macam lahar tadi. Tapi bedanya kalau lahar panas ini bentuknya cair, kalau awan panas ini berbentuk gas yang memang bergumpal-gumpal seperti bulu domba atau yang dikenal dengan sebutan wedus gembel. Ya, nah lanjut lagi. Nah, karena korban berjatuhan di tragedi terakhir itu menyentuh ribuan jiwa, akhirnya pemerintah Hindia Belanda ini mulai overthinking di situ. Ini kayak gimana ini ya? Kita nggak bisa nih menghentikan erupsi Merapi. Orang dari dulu memang gunung ini sering meletus kok. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu nih supaya kalau misalnya Gunung Merapi ini meletus lagi, korbannya nggak sampai sebanyak sekarang gitu. Nah, berangkat dari pemikiran itu, pemerintah pun mencetuskan sebuah ide untuk membuat bunker atau ruang bawah tanah di sekitarnya lereng Gunung Merapi itu. Nah, nantinya bunker ini akan digunakan untuk tempat evakuasi sementara apabila Gunung Merapi ini kembali erupsi di masa yang akan datang, ya kan? Dan tuh akhirnya pemerintah ini pun segera langsung membangun sebuah bunker di sebelah selatannya lereng Merapi, tepatnya di Desa Kinahrejo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Nah, bunker ini dibangun dengan ukuran panjangnya 7 meter, lebarnya 2,5 meter dan diperkirakan mampu menampung sekitar 100 orang di dalamnya. Dan bunker inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Bunker Kali Adem, Dah tuh, setelah melalui proses pembangunan yang cukup lama, bunker ini pun akhirnya selesai dibangun, Tapi meskipun bunker ini sudah selesai dibangun, pemerintah Hindia Belanda waktu itu nggak jadi difungsikannya bunker itu macam awal tujuan mereka, nggak tahu alasannya apa. Jadi pada saat erupsi
berikutnya betulan terjadi, Wak, mereka malah membiarkan bunker Kali Adam tuh terbengkalai aja gitu, nggak dipakai sama dia. Dan ini juga terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun lamanya, udah dibikin nggak dipakai. Sampai akhirnya pada tahun 2001 atau setelah Indonesia ini merdeka, Wak, pemerintah Kabupaten Sleman yang memang bertanggung jawab di area Gunung Merapi itu barulah kepikiran lagi untuk memfungsikan kembali bunker Kali Adam sebagai tempat evakuasi. Tapi karena memang bangunan itu udah puluhan tahun terbengkalai kan, pemerintah ini pun memutuskan untuk merenovasi ulang supaya bunker itu lebih layak lagi untuk dijadikan tempat evakuasi. Pada saat itu bunker Kali Adam ini dibangun menggunakan material tertentu, Wak, supaya bisa menahan awan panas dari erupsi Merapi. Nah, di sini ingat bagian ini ya, menahan awan panas ya. Renovasi itu berlangsung sejak tahun 2001 sampai 2003, Wak, dan dalam kurun waktu 2 tahun itu Gunung Merapi ini dalam status aman nih dan nggak pernah erupsi lagi. Tapi selang 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2006, Gunung Merapi ini pun kembali meletus dan bunker Kali Adam itu pun akhirnya difungsikanlah itu sebagaimana mestinya. Dipakai nih, dijadikan sebagai tempat berlindung bagi warga dan juga relawan ketika terjadinya erupsi. Tapi, Wak, sayangnya pada saat pertama kali difungsikan ini, bunker Kali Adam yang seharusnya menjadi tempat berlindung itu justru malah memakan korban jiwa. Dimana pada saat itu, Wak, ada 2 orang relawan yang meninggal dunia secara tragis pada saat mereka sedang berlindung dari ganasnya erupsi Gunung Merapi. Nah, gugurnya 2 relawan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan tragedi bunker Kali Adam, Wak. Nah, sekarang baru kita masuk ke kronologi kejadian dari bunker Kali Adam ini ya. Nah, jadi, Wak, pada bulan April tahun 2006, aktivitas Gunung Merapi ini kembali meningkat tuh dan mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus, macam suhu di sekitar gunung itu jadi meningkat, tumbuhan di sekitar sana tuh jadi layu, dan selain itu juga ada beberapa hewan-hewan yang mulai bermigrasi nih ke tempat yang lebih aman. Nah, melihat tanda-tanda itu, pemerintah setempat pun segera langsung mengeluarkan status siaga dan juga menghimbau warga yang tinggal di sekitar lereng Merapi ini untuk bersiaga apabila Gunung Merapi meletus sewaktu-waktu. Tapi setelah ditunggu-tunggu sama mereka kan, Gunung Merapi ini belum meletus-meletus nih seperti apa yang sudah diprediksikan. Pada saat itu Gunung Merapi ini cuma ngeluarin guguran-guguran kecil aja, Wak, yang tidak begitu membahayakan lah di anggapan mereka. Jadi tidak begitu membahayakan keselamatan warga. Dan karena memang guguran itu tidak terlalu berbahaya, warga pun memilih ya udah tetap tinggal di rumah masing-masing nih dan juga menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Dan hal itu, Wak, terjadi selama kurang lebih 2 bulan kayak gitu aja. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni tahun 2006, hujan abu vulkanik pun mulai turun tuh di sekitar pemukiman warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi ini, dan mulai ada hujan-hujannya. Nah, abu vulkanik ini menjadi pertanda bahwa Gunung Merapi akan segera erupsi dalam waktu dekat. Tanda udah makin jelas dan ya. Nah, di titik ini pemerintah pun langsung memutuskan untuk menaikkan status Gunung Merapi yang awalnya tadi apa? Siaga, naik jadi awas. Dan selain menaikkan level, Wak, pemerintah juga mulai menghimbau nih kepada warga-warga untuk mengungsi ke barak-barak pengungsian yang memang sudah disediakan. Tapi walaupun sudah mendapatkan himbauan, Wak, warga di sekitar sana tuh belum mau ngungsi itu loh, karena mereka menganggap ini kayaknya belum waktunya lah, belum begitu membahayakan lah, ini masih aman lah ini. Nanti kalau memang baru ada erupsi, baru tuh kami turun, baru kami mau mengungsi. Mungkin mereka skeptis dari putusan terakhir itu loh, Wak. Jadi ada beberapa yang mau ikut dievakuasi, ada yang enggak nih. Nah, selang beberapa hari berlalu, aktivitas Gunung Merapi ini pun jadi meningkat lagi, Wak. Dimana pada tanggal 13 Juni tahun 2006, Gunung Merapi memuntahkan sekitar 8,5 meter kubik material panas dari perut Merapi dengan jarak luncur mencapai 7 km hingga menghanguskan sebagian hutan yang ada di kawasan Kali Adem itu. Lalu keesokan harinya di tanggal 14 Juni tahun 2006, jam 9:03, Gunung Merapi yang sudah menunjukkan tanda-tanda akan meletus itu akhirnya betulan erupsi, Wak, untuk kesekian kalinya. Nah, di tengah situasi genting itu, pemerintah pun akhirnya kembali lagi mengeluarkan instruksi nih kepada warga yang memang tinggal di lereng Merapi itu untuk segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Ini udah bukan himbauan lagi, Wak, udah instruksi. Tapi lagi-lagi pada saat itu sebagian besar masyarakat masih belum bersedia meninggalkan rumah mereka, Wak, walaupun kondisinya sudah sangat-sangat membahayakan tuh, Wak. Entah apa alasan mereka, entah apa pertimbangan mereka. Nah, di momen yang sangat genting itu, pemerintah pun akhirnya meminta bantuan kepada para kepala desa dari masing-masing wilayah di sana. Dan mendengar peringatan itu, para kades pun juga tuh berbondong-bondong dibunyikannya kentungan, Wak, sembari juga memperingatkan warga supaya ayo cepat keluar dari rumah kalian, cepat mengungsi kayak gitu. Barulah ada sekitar 17.000 warga yang berhasil dievakuasi dari lereng Merapi. Nah, karena jumlahnya tuh banyak kali, Wak, para kepala desa
desa tentunya mengalami kesulitan kan untuk memindahkan mereka. Ini nggak bisa nih kalau kita ngingetin langsung ke 17.000 orang nih sambil nyuruh mereka ngungsi satu persatu. Kami butuh bantuan nih untuk melakukan ini semua, kata mereka kan. Nah, di tengah-tengah kesulitan itu datanglah uluran tangan berupa bantuan dari para relawan dari berbagai lapisan masyarakat. Misalnya dari organisasi non pemerintah, ada juga dari komunitas lokal, ada juga dari mahasiswa dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Merapi itu sendiri, Wak. Nah, kala itu semua relawan yang hadir ini saling bahu-membahu lah itu untuk mengevakuasi warga setempat ke tempat yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. 17.000 kan dibantu sama mereka. Nah, awalnya proses evakuasi itu memang berjalan dengan lancar-lancar aja, Wak. Tapi ketika memasuki siang hari, erupsi Merapi jadi makin dahsyat lagi, di mana suara gemuruh makin terdengar secara intens nih, Wak. Tapi meskipun situasi sangat mencekam, Wak, para relawan ini tidak gentar dan tetap membantu proses evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Nah, dua di antara beberapa relawan tangguh itu adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun bernama Sudarwanto atau Kenteng. Dia ini berasal dari Satuan Relawan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Amikop Yogyakarta. Terus yang kedua yaitu Sarjono, yaitu laki-laki yang berusia 30 tahun kala itu yang merupakan warga setempat, Wak. Dua relawan inilah yang nantinya memiliki andil besar dalam terjadinya tragedi Bangker Kali Adem. Jadi pada pagi hari saat Gunung Merapi ini mulai erupsi, Wak, Kenteng si relawan mahasiswa ini sedang melaksanakan piket di Bangker Kali Adem memang. Nah, pada saat itu dia ini ditugaskan untuk berjaga di sana dan juga menyambut warga yang memang akan mengungsi ke situ kan. Tempat itu kan memang untuk pengungsian kan. Tapi setelah ditunggu-tunggu nggak ada satupun warga yang datang ke Bangker itu, Wak. Di situ Kenteng agak heran kan, ini kemana nih orang-orang ini, kok nggak ada satupun yang datang ke sini, nggak ada satupun yang ngungsi ke sini gitu kan. Tapi meskipun bingung, Kenteng tetap melaksanakan tugasnya dan sama sekali tidak meninggalkan Bangker Kali Adem itu, Wak. Sementara itu di sisi lain Sarjono, relawan tadi itu yang kedua nih, ditugaskan untuk mengarahkan warga supaya berlindung ke Bangker Kali Adem. Kenteng disuruh jaga, Sarjono disuruh ngarahin ke Bangker. Pak, Bu, ayo yuk ngungsi ke Bangker yuk, di sana aman daripada ke tempat-tempat lain. Ayo yuk ikutin saya, kata Sarjono kayak gitu. Tapi, Wak, karena memang situasi pada saat itu lagi kacau kali kan, jadi nggak ada tuh satupun warga yang ngikutin instruksi dari Sarjono. Alih-alih mengungsi ke Bangker, warga-warga ini malah menyelamatkan diri ke tempat pengungsian lain yang memang cukup jauh dari rumah mereka, Wak. Mereka lebih memilih ke sana gitu loh. Nah, setelah semua warga berhasil mengungsi, di saat yang sama erupsi Merapi pun perlahan sudah mulai berkurang tapi secara drastis gitu loh. Jadi nggak seintens yang pertama. Nah, melihat perubahan itu, pemerintah pun segera langsung menurunkan tingkat kewaspadaan terhadap Gunung Merapi dari yang sebelumnya tadi apa? Awas, turun nih jadi ke siaga. Nah, karena levelnya sudah turun dan dirasa juga tidak begitu membahayakan, para relawan yang dari pagi tadi bertugas mengevakuasi warga memilih untuk beristirahat di sebuah warung yang memang nggak begitu jauh, Wak, dari Bangker Kali Adem. Tapi pas baru aja beristirahat, Wak, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya luncuran awan panas, Wak. Luncuran awan panas dari puncak Merapi menuju ke pemukiman warga dengan kecepatan berapa? 100 km per jam. Bayangkan secepat apa tuh. Padahal, astagfirullah, kok ada erupsi lagi? Bukannya tadi dah aman ya? Dengan terburu-buru para relawan ini pun langsung lari berhamburan ke arah barat nih, menjauhi awan panas itu. Nah, ketika semua relawan itu sudah berlari ke arah barat, Wak, salah satu relawan yang bernama Sarjono tadi itu justru memilih untuk masuk ke dalam bunker yang memang ada di bawah tanah itu. Nengok itu beberapa relawan juga sempat manggil, Sarjono jangan masuk di situ. Udah lari aja sama kita ke sini yuk, gitu kan. Sarjono jawab, udah nggak apa-apa, aku di bunker aja, insya Allah aman. Kalian nggak perlu khawatir, aku udah pergi aja pergi. Dan karena Bangker Kali Adem itu memang difungsikan sebagai tempat berlindung, para relawan ini pun akhirnya membiarkan Sarjono masuk ke sana tanpa berpikir macam-macam, Wak. Dan pas Sarjono masuk ke bunker, betul disambutlah sama satu relawan lain. Siapa? Kenteng yang tugas jaga bunker tuh, Wak. Disambut, Mas, ya tuh lagi ada lahar. Nah, dengan datangnya Sarjono, alhasil ada dua orang yang berlindung di dalam bunker itu supaya terhindar dari ganasnya letusan Merapi. Di situ mereka mikir, udahlah kita aman nih di sini. Kemungkinan awan itu bakal meluncur ke arah lain nih, bukan ke sini, ya kan. Pun mengarah ke sini, kita ya tetap bisa selamat karena kan ini bunker yang didesain untuk menahan awan panas itu katanya. Awalnya dugaan itu memang betul adanya, Wak. Awan panas yang datang itu tidak sampai menembus bunker sehingga Kenteng sama Sarjono tetap aman di sana. Cuman naasnya tanpa mereka sadari, Wak, ada sebuah mara bahaya yang lagi mengintai keselamatan mereka. Jadi setelah beberapa saat berlindung di dalam bunker, Wak, Kenteng dan juga Sarjono ini tiba-tiba dikejutkan dengan yang tadi, lahar panas, aliran lahar panas seperti air bah ini ya, dengan suhu 700 derajat Celcius yang menembus masuk hingga ke dalam bunker, Wak. Tembus masuk
lahar panas tuh masuk, dan karena lahar itu panas sekali, akhirnya apa? Sudah bisa diprediksikan, kedua relawan itu terpanggang hidup-hidup seperti mereka sedang berada di dalam oven raksasa. Wah, aduh merinding aku ya Allah. Dan sudah pasti mereka berdua langsung meninggal di tempat tanpa sempat menyelamatkan diri. Langsung meninggal tanpa dugaan mereka ada lahar. Nah, sementara itu di sisi lain, para relawan yang selamat ini tentunya juga khawatir sama kondisi Sarjono dan juga Kenteng. Gimana nasib kedua teman kita yang ada di sana ya? Selamat apa enggak ya? Semoga mereka baik-baik aja lah. Ini mereka nggak tahu ya kalau misalnya Sarjono sama Kenteng dah tewas di bunker, Wak. Alhasil pada saat itu mereka tetap menunggu kedatangan kedua kawannya itu ke pengungsian terdekat, ke tempat-tempat mereka ini. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Wak, baik Sarjono maupun Kenteng belum juga terlihat keberadaannya lah, udah tewas kan. Nah, tapi waktu itu khawatir terjadi sesuatu sama mereka, para relawan ini pun bergegas lah itu pergilah ke bunker Kali Adem untuk mengecek kondisi dua temannya. Nah, pas baru aja di pertengahan jalan nih, Wak, belum nyampe lagi ya waktu di jalan, mereka nengok ada tangki air yang kebuat dari besi. Tangki air ini mencair, Wak. Mencair, betul-betul udah nggak berbentuk lagi. Kalau besi aja bisa secair ini, kayak mana kawan kita yang ada di bunker, kata mereka kan. Dengan pikiran yang berkecamuk, para relawan ini pun kembali langsung melanjutkan perjalanan hingga mereka tibalah di depan bunker Kali Adem. Sesampai di sana, Wak, mereka melihat bunker itu sudah tertimbun lahar panas yang juga sudah mengeras hingga menutupi pintu bunker. Karena medannya memang sulit dimasuki, mereka pun memutuskan untuk kembali lagi ke pengungsian dan langsung melaporkan hal itu atau peristiwa itu kepada pemerintah setempat dengan mengatakan, "Pak, tolong teman kami ada di dalam, Pak, ada dalam bunker. Tolong selamatkan mereka, Pak." Mendengar laporan itu, pemerintah pun langsung merespon dengan menurunkan alat berat yang digunakan untuk mengeruk timbunan lahar yang menutupi pintu bunker itu, Pak. Dan setelah melewati proses penggalian selama 2 hari 2 malam, pintu bunker yang tertutup itu pun akhirnya berhasil terbuka. Dan ketika pintu bunker terbuka, Wak, para relawan tuh macam udah nggak kuasa menahan air mata mereka karena disitulah mereka melihat Sarjono dan juga Kenteng sudah meninggal dunia dengan kondisi yang mohon maaf sangat mengenaskan. Pada saat itu jenazah Sarjono ditemukan meninggal di baliknya pintu bunker dalam kondisi seluruh tubuhnya hangus terbakar, Wak. Dia diduga mencoba untuk keluar dari bunker ketika lahar panas ini datang menerjang. Sementara itu Kenteng juga ditemukan meninggal dunia tapi ada di dalam toilet bunker, Wak. Jadi bunker itu ada toiletnya. Tepatnya di atas bak mandi dalam kondisi yang juga tidak kalah mengenaskan. Ketika jasadnya akan dievakuasi sama relawan, Wak, mohon maaf, daging di tubuhnya Kenteng ini udah terlepas dari tulang-tulangnya, Wak. Gegara terpanggang dalam suhu ekstrim itu. Dan part tersedihnya lagi adalah Kenteng itu diduga macam sedang menceburkan dirinya ke dalam bak mandi itu loh untuk mendinginkan tubuhnya yang memang kepanasan. Tapi sayangnya upaya itu gagal karena lahar panas dari erupsi ini justru malah memanggangnya. Bahkan ya, pada saat jenazah Kenteng itu ditemukan sama relawan ini, air yang ada dekat bak itu masih mendidih loh, masih mendidih. Gegara diterjang lahar 700 derajat Celcius. Ini sebagai perbandingan aja, air panas biasa kita bikin mie itu suhu 70 derajat Celcius. Ini 10 kali lipat ya, Wak. Macam ada betulan, mohon maaf, macam dalam oven mereka berdua tuh. Bayangkan sepanas apa dalam tuh. Ya Allah. Nah, singkat cerita, Wak, setelah berhasil mengevakuasi jasad Kenteng dan juga Sarjono, para relawan itu pun segera langsung membawa jasad keduanya ke rumah sakit Dr. Sarjito untuk diotopsi. Dan selesai diotopsi, jenazah mereka pun lalu dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan secara layak tentunya. Tragedi gugurnya dua relawan itu selalu melekat di benak warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi itu. Sampai dengan hari ini mereka belum bisa melupakan kejadian itu. Berkat kerja keras para relawan, warga di sana tidak ada yang menjadi korban jiwa dan juga semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salah satunya berkat mereka berdua. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tragis tentang peristiwa bunker Kali Adem pada tahun 2006. Kisah ini tentunya bikin kita sedih, takjub, sekaligus juga merinding ya dengan apa yang terjadi sama relawan berdua tadi. Tapi terlepas dari kejadian tragisnya, jasa Mas Kenteng dan juga Mas Sarjono harus kita beri apresiasi setinggi-tingginya karena mereka bersedia meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga secara sukarela demi bisa mengevakuasi warga dari letusan Gunung Merapi. Cuman di balik dahsyatnya erupsi, Wak, sebenarnya Gunung Merapi ini juga membawa banyak sekali sisi positif, di mana abu vulkanik yang dimuntahkan pada saat erupsi itu membuat tanah di sekitar tuh jadi lebih subur memang. Dan selain itu batu-batuan dari erupsi itu juga bisa menambah pendapatan warga sekitar karena biasanya mereka akan kembali menjual batu-batu itu sebagai bahan bangunan. Siklus Gunung Merapi ini mengingatkan aku sama ayat Al-Qur'an, Wak, yang berbunyi gini. Di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Setelah terjadi letusan besar, ada juga kok hal-hal positif lain yang bisa dirasakan oleh warga
keluarga di sekitar Gunung Merapi itu. Dan sebelum aku menutup video ini, mari kita sama-sama doakan semoga almarhum Mas Keteng dan juga Mas Sarjono diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Untuk semua keluarga yang ditinggalkan oleh mereka berdua, semoga kalian selalu diberikan kesabaran dan juga kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.